Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi ini adalah slide kedua yang merupakan lanjutan dari pembahasan kemarin, yaitu Fundamental Network Programming. Jadi pada slide ini kita akan membahas lanjutan ataupun juga pematangan dari pembahasan sebelumnya. Kita akan lihat konsep dasar, protokol, dan terminologi. Jadi sebelumnya sudah menjelaskan bahwa kemampuan untuk bisa membuat aplikasi atau program yang berbasis jaringan itu tidak lagi spesialis atau tidak lagi dipegang oleh spesialis sekarang ini. Jadi diharapkan mahasiswa komputer ataupun teknik informatika itu bisa menguasai ini sehingga nanti menambah kemampuan ataupun kualifikasi ketika nanti memasuki dunia kerja. Jadi kita mengetahui aplikasi yang kita gunakan sekarang ini hampir semua network aware gitu ya, sudah bisa terkoneksi ke jaringan. Contoh-contohnya kemarin kita bahas juga Microsoft Word, kita bisa buka file dari WLL ataupun mencari template. Kemudian antivirus, nah tentu saja secara berkala nanti ada update antivirus sehingga perlu koneksi ke server. Antivirus penting untuk selalu diupdate sehingga nanti bisa menyaring virus-virus yang terbaru. Musik player misalnya ya, Winamp, iTunes atau yang lainnya sekarang banyak sekali aplikasi streaming musik misalnya. Nah, ini nanti terkoneksi ke server. Kemudian untuk pengembangan aplikasi, lingkungan pengembangan aplikasi Eclipse, IntelliJ atau NetBeans itu nanti bisa terkoneksi ke repository source code, misalnya GitHub atau source code. Game online, nah ini yang sangat booming atau sangat digemari gitu ya sekarang ini. Nah ini juga tentu saja membutuhkan koneksi bahkan secara real time. Aplikasi penjadwalan misalnya Microsoft Outlook itu bisa mensinkronisasi kalender pegawai yang ada di satu perusahaan ya, kaitannya dengan manajemen proyeknya gitu ya, sehingga semua punya timeline yang sama gitu. Nah, untuk kategori komunikasi antar aplikasi melalui jaringan ini model yang paling umum adalah berbasis model client server. Ada client dan juga ada server. Di server biasanya diwakili oleh komputer yang lebih powerful, sedangkan klien ini spesifikasinya bisa lebih rendah dari server. Nah ini pola komunikasi antara client proses dan server proses. Nah, jadi yang berkomunikasi itu proses atau aplikasi yang ada di dalam host itu ya. Jadi kita berbicara tentang proses atau program yang sedang aktif. Jadi klien akan mengirim request, maka server nanti akan memproses request tersebut, di mana bisa saja nanti perlu resource untuk memproses, kemudian dikirimkan kembali respons kepada klien tersebut dan nanti respons tersebut dihandle oleh klien. Jadi server harus standby siap menerima request dari klien, dan klien nantinya perlu tahu letak dari server ya, minimal IP, kemudian juga nanti ada port misalnya ya, harus diketahui oleh klien. Nah kemudian yang paling umum yang kita gunakan sekarang ini adalah web server. Nah ini merupakan juga contoh komunikasi client server. Kita mengakses web browser sebagai klien yang nanti akan melakukan request, menerima respon itu dari web server. Dan normalnya itu mesin atau hostnya itu berbeda gitu ya.
klien dan server itu seperti tadi punya spesifikasi yang berbeda. Server lebih powerful, spesifikasinya high gitu ya, karena harus memenuhi kebutuhan untuk bisa jalan terus menerus, kemudian bisa melakukan pekerjaan yang berat gitu ya. Server jadi lebih powerful. Adapun untuk pengembangannya ada yang dinamakan dengan sandbox, jadi lingkungan yang dibuat untuk mencoba aplikasi yang dikembangkan berbasis client server gitu, seperti nanti yang kita gunakan. Kita akan lakukan di komputer kita, bisa klien disimulasikan, server juga disimulasikan, sehingga dalam kebutuhan pengembangan kita tidak perlu menggunakan mesin dan personil yang banyak gitu ya. Nah, ini kita dimudahkan untuk itu. Nah, adapun server ya sesuai namanya, yaitu pelayan gitu, menyediakan layanan yang nantinya bisa tersedia bagi klien. Misalnya web page gitu ya, dokumen disediakan oleh file server, email oleh email server, tadi web server itu menyediakan web page yang bisa kita akses sewaktu-waktu. Jadi perlu dibedakan server yang kita bicarakan di sini yaitu programnya ya. Sedangkan mesin atau komputernya yaitu host server gitu ya. Contoh server di sini Apache gitu ya. Di Windows itu ada IIS gitu atau yang lainnya. Ada bundling misalnya seperti yang disediakan itu oleh Apache. Kita bisa gunakan itu ya. Misalnya JXM gitu ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian klien ya tentu saja meminta layanan nantinya dengan membuka dialog sehingga bisa melakukan requestnya. Contohnya yaitu web browser, FTP client, telnet client mungkin untuk remote akses misalnya ya, dan banyak sekali yang lainnya. Kemudian selain client server ada juga di situ peer-to-peer gitu ya, yang arsitekturnya ini lebih setara gitu ya. Jadi beberapa aplikasi langsung berkomunikasi dengan program lainnya. Jadi tidak membutuhkan server, tetapi terkadang dibutuhkan itu banyak koneksi secara bersamaan gitu ya. Sehingga peer-to-peer ini tidak memungkinkan. Tapi juga bisa diakali dengan server sebagai intermediary gitu ya. Ada server sebenarnya di sana, tetapi kita merasakan seperti peer-to-peer tiruan. Nah, ini yang bisa digunakan untuk komunikasi, dimana tadi pada umumnya itu client server yang banyak digunakan. Kemudian terminologi juga yang penting di sini, port dan soket. Nah, port dan soket ini perlu kita pertegas gitu ya, karena bisa saja nanti salah mendefinisikan karena harus sesuai konteks, ditempatkan sesuai konteks. Nah, jadi port dan soket ini bisa dikatakan sebagai jantung komunikasi jaringan atau inti komunikasi jaringan, dimana lebih dikenal itu di istilah hardware ya, kita taunya itu port USB misalnya ya, soket untuk koneksi misalnya. Nah, kita mengenalnya lebih ke istilah hardware, tetapi ketika kita membicarakan pemrograman jaringan atau internet, maka ini bukan elemen hardware ya, jadi lebih kepada konsep abstrak yang nanti memungkinkan programmer dapat menggunakan link komunikasi antara klien dan server.
Nah, ini nanti yang akan kita gunakan ke depannya, port dan soket. Nah, pertama port terlebih dahulu. Jadi port ini merupakan koneksi logis ke sebuah komputer ya. Diidentifikasi dengan angka tertentu. Jadi ada angka nanti yang mewakili port. Kita bisa memilih dari 1 sampai 65.535. Nah, jadi kita bisa pilih angka di sana. Jadi port ini bukan koneksi secara fisik ya, misalnya yang kita ketahui port USB misalnya. Port ini nanti diimplementasikan pada komputer yang terhubung ke jaringan, di mana program server dijalankan di komputer tersebut, sehingga nanti program klien akan mengacu secara eksplisit ke nomor port tersebut. Nah, jadi di host server, di mesin server itu bisa saja banyak layanan yang tersedia. Misalnya dalam satu server itu atau host server itu ada mail server, application server misalnya, atau web server. Untuk membedakan ini, maka nomor port nantinya yang menjadi referensi gitu ya, yang harus diacu secara eksplisit oleh klien. Nah, misalnya port 80 gitu ya, ini digunakan oleh web server. Seperti itu. Nah, untuk port ini ada range awal itu 1 sampai 1023 misalnya, itu sudah digunakan biasanya untuk layanan-layanan standar yang ada di internet seperti tadi 80 misalnya ya, 22 gitu. Sehingga nanti kita bisa tentukan sebaiknya di luar port tersebut. Jadi nanti ketika klien mencoba membuat koneksi ke server, port inilah nanti yang membeda-bedakan. Misalnya di push stick sana, komputer servernya diinstalkan banyak server. Nah, tadi ya ada web server Unram misalnya, email server Unram, apalagi yang lain gitu ya. Berajah yang kita gunakan ke servernya di sana. Nah, untuk memberikan layanan, maka port ini nantilah yang membedakan server-server tersebut. Sehingga ketika kita mengakses ke komputer server Unram, maka akan dipisahkan dengan port-port yang sudah ditentukan, sehingga jelas tujuannya. Nah, ini contoh-contoh nomor port yang sudah digunakan. 7913 misalnya, FTP 21, SSH 22, Telnet 23, SMTP mail server misalnya 25, HTTP POP3 misalnya, kaitannya dengan email ini menggunakan 110 dan yang lainnya, nanti bisa dicek lengkapnya. Kemudian soket. Nah, soket ini berbeda dengan port tadi ya. Kita mengetahui suatu layanan itu kan akan diakses oleh banyak klien gitu ya. Contohnya tadi misalnya web server Unram gitu ya. Web server Unram disimpan di sana file dari banyak web yang ada di internal Unram, sehingga tentu saja yang mengaksesnya ini banyak gitu ya, karena mahasiswanya kan banyak, mahasiswa dosen sivitas akademika ini banyak, sehingga untuk server yang sama itu supaya dialog antar klien 1 dengan server, kemudian klien 2 dengan server ini bisa terjaga, maka ini tercapai dengan soket. Jadi server perlu menjaga atau perlu cara untuk membedakan antara klien dan menjaga dialog terpisah satu sama lain.
Misalnya satu kelas ini bersama-sama mengakses web Unram gitu ya. Satu kelas ini mengakses dari browser masing-masing. Semua nanti akan mengakses ke server Unram. Portnya kan sama berarti ya. Port. Nanti ada IP server Unram, kemudian portnya di situ untuk menunjukkan layanan apa yang diminta. Misalnya port 80 berarti semua mengakses web server Unram. Nah, karena penggunanya banyak, maka soket di sana muncul untuk membedakan dialog antar klien. Jadi satu kelas ini nanti yang membedakannya itu soket ketika berkomunikasi dengan server Unram. Nah, seperti itu. Mungkin untuk pemahaman soket ini ya. Jadi nanti soket ini mengindikasikan ujung link komunikasi antara dua proses. Jadi ketika klien koneksi ke server, maka akan dibuatkan soket. Ada lagi yang lain masuk, klien lain masuk, maka dibuatkan soket. Begitu seterusnya. Jadi server diasosiasikan dengan banyak port. Maksudnya di sini komputer server itu banyak port yang bisa berjalan di sana. Dan satu port ini dapat diasosiasikan dengan banyak soket gitu ya. Karena banyak klien yang mengakses server tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian dua terminologi penting tadi ya, kaitannya dengan port dan soket. Nah, di sebelumnya juga, slide sebelumnya, kita juga membahas lapisan pada jaringan, ya kan? Jadi ada layer-layer di situ yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Sehingga jika kita pikirkan gitu ya, begitu kompleks nantinya pekerjaan yang dilakukan. Satu layer dengan layer lainnya, jika kita lihat nanti akan memiliki fungsi masing-masing. Sehingga layer-layer tersebut dibuat untuk menyembunyikan kompleksitas bagi pengembang dan pengguna akhir, sehingga berbagai aspek komunikasi jaringan ini nantinya dibagi ke dalam lapisan yang mempermudah kita. Jadi lapisan ini memiliki level abstraksi yang berbeda. Kemudian memiliki fungsi informasi yang ditransmisikan, jadi berbeda-beda. Dan lapisan berbicara dengan lapisan yang ada di atasnya atau yang ada di bawahnya. Jadi dengan pemisahan lapisan ini, aplikasi dapat dimodifikasi atau malah diganti pada satu lapisan tanpa mempengaruhi yang lain. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas, ada 4 layer yang digunakan untuk pemrograman internet ini, sehingga ini nantinya memudahkan kita. Ada application layer, transport layer, internet layer, host to network layer, atau physical thread yang dekat dengan perangkat keras di sini, media komunikasi, media yang membawa data, bisa melalui kabel, fiber optik, dan medium lainnya. Nah, di sini diilustrasikan misalnya web browser meminta request ke web server untuk mendapatkan halaman web. Jadi browser yang berada pada lapisan aplikasi nantinya akan berbicara dengan lapisan transport pada host client gitu ya. Sehingga lapisan transport akan memecah request menjadi segmen TCP, menambah nomor urutan, checksum pada data, kemudian meneruskannya ke lapisan internet. Nah, lapisan internet ini memotong segmen tersebut menjadi datagram IP dengan ukuran yang dibutuhkan, sehingga nanti bisa dialirkan ke jaringan dan meneruskannya ke lapisan host to network yang akan meneruskannya melalui kabel
atau media lainnya. Nah, di lapisan host to network ini, data digital nanti akan dirubah menjadi sinyal analog, kemudian disesuaikan dengan media fisik yang digunakan, dan mengirim request tersebut melalui kabel dan akan dibaca oleh lapisan host to network pada sistem di mana ia dituju. Nah, di slide sebelumnya itu digambarkan itu dengan penambahan informasi pada masing-masing lapisan gitu ya. Nah, di masing-masing layer tersebut nanti ada juga protokol yang berfungsi sesuai dengan yang ditentukan untuk membantu komunikasi bisa berlangsung. Kemudian setelah sampai di host server, maka dilakukan reverse atau kebalikan ya. Dari bawah itu dari sinyal analog tadi dirubah menjadi data digital, kemudian meneruskan datagram IP ke lapisan internet, kemudian dicek apakah datagram IP tidak korup, disatukan, kemudian meneruskannya ke lapisan transport. Kemudian lapisan transportnya akan mengecek semua data. Setelah sampai di sini ada pengecekan ya, karena ini menggunakan TCP, dan meminta ulang jika ada bagian yang hilang. Nah, setelah lapisan transport menerima datagram yang lengkap dan urut, kemudian disatukan dan diteruskan ke web server yang berjalan pada lapisan aplikasi di host server. Server dari data yang sudah utuh tersebut nanti akan merespon request dan mengirim kembali respon melalui lapisan-lapisan seperti proses sebelumnya. Begitu seterusnya, jika dipikirkan ini kompleks sekali. Tapi ini terjadi dengan sangat cepat ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan itu, prosesnya itu berjalan sudah begitu cepat sehingga akses yang kita lakukan terhadap satu web, misalnya dari web browser kita, itu bisa kita nikmati atau bisa kita berinteraksi gitu ya dengan cepat. Nah, di balik semua itu ada proses yang kompleks tadi. Nah, dari sisi pengembang ya perlu kita tahu lah gitu, walaupun tidak detail, tapi setidaknya mekanisme umumnya kita bisa paham. Nah, ini lapisan-lapisan yang kemarin juga sudah kita bahas, nanti bisa dibaca. Ada lapisan aplikasi di sini. Jadi bentuk data yang bisa dibaca manusia itu dirubah di sini di lapisan aplikasi. Jadi data yang dialirkan itu dalam bentuk bit-bit, sehingga untuk bisa terbaca nanti ada protokol di lapisan aplikasi ini yang membantu menampilkan gambar, kemudian video dan lain sebagainya. Jika kita mengakses menggunakan web misalnya, ada HTTP atau HTTP di sana yang merubah sehingga kita bisa menikmati seperti yang sekarang kita lakukan. Nah, kemudian terkait dengan protokol, ada internet protokol. Nah, kemarin juga sudah kita bahas, ini bersifat connectionless, kemudian unreliable, jadi berguna untuk pengalamatan dan routing paket data antar host di jaringan komputer. Nah, ini nanti yang mengarahkan paket-paket data itu melalui rute-rute yang diidentifikasi sehingga bisa sampai ke tujuan. Jadi internet protokol ini melakukan routing, kemudian pengalamatan. Tetapi untuk datanya sendiri ini tidak dibuat istilahnya bisa diatur ya. Jadi IP ini tidak bisa mengatur
paket data ini gitu ya, sehingga perlu protokol tambahan yang nanti punya fungsi sendiri, mengurutkan, kemudian melakukan pengecekan kembali gitu. Jika ada yang korup, dilakukan permintaan kirim ulang misalnya. Internet protokol tuh kekurangannya di sana, sehingga ditambahkan protokol yang lain, misalnya TCP atau UDP di atasnya gitu ya, di layer transport. Nah, kemudian TCP. Nah, TCP ini yang paling umum diketahui itu sifatnya connection oriented, kemudian juga reliable ya. Jadi connection oriented ini sebelum dilakukan pertukaran data, maka akan ada setup koneksi terlebih dahulu. Misalnya kemarin ada komputer A, komputer B ingin bertukar data misalnya atau melakukan komunikasi, maka ada setup koneksi terlebih dahulu dari dua komputer tersebut. Nah, mekanismenya disebut dengan three-way handshake. Kemudian reliable. Nah, reliable ini berarti pengirim maupun penerima nanti akan mengakui penerimaan paket-paket sehingga bisa dilacak gitu ya paket-paket tersebut. Misalnya ada paket dalam urutan yang tidak lengkap misalnya ya, sehingga bisa dilakukan request transmisi ulang karena bisa jadi ada paket data yang tersesat atau korup. Dan TCP nanti akan menyatukan paket-paket menjadi urutan yang sama ketika ia dikirim. Nah, ada reassembly di situ ya, disatukan lagi sesuai urutannya yang sudah ditandai. Nah, ini yang membedakan TCP dan UDP ini ada yang dinamakan three-way handshake ya. Jadi ini setup koneksi terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita bertukar data gitu ya antar host A host B, maka ada koneksi terlebih dahulu di situ. Berarti ada sambungan sehingga ini mempermudah nanti permintaan pengiriman ulang atau pengakuan gitu ya. Jadi host A akan mengirim satu paket untuk sinkronisasi disebut SYN gitu ya. A akan mengirim SYN, B akan menerima SYN tersebut dan akan memberi respon dengan pesan synchronous acknowledgement SYN-ACK. Host A akan menerima SYN-ACK tersebut dan akan mengirim kembali pesan acknowledge. Artinya diakui gitu ya. Setelah host B menerima ACK tadi, acknowledge tadi, maka koneksi pun establish atau tersambung. Baru kemudian pertukaran data bisa dilakukan, host A mengirim ke host B juga bisa mengirimkan ke host A. Nah, ini dinamakan three-way handshake. Ini yang membedakan dengan tadi yang connectionless, tadi ada UDP, ada IP misalnya. Jadi tidak ada mekanisme ini, sehingga ketika mengirimkan data yang nanti dipecah-pecah, maka tidak ada mekanisme menyatukan kembali, mengecek apakah semua sudah sampai atau tidak. Nah, ini yang ada di UDP jadi unreliable, kebalikan dari TCP tadi, tidak menjamin setiap paket data sampai, tidak juga menjamin sampai dengan urutan yang benar. Namun karena tidak ada mekanisme ini, maka UDP ini lebih cepat daripada protokol yang reliable tadi, yaitu TCP. Jadi sebelumnya juga ditegaskan aplikasi memiliki kebutuhan yang bermacam-macam. Nah, untuk keutuhan data, urutan yang benar, maka TCP adalah pilihan yang tepat. Namun untuk
aplikasi yang membutuhkan kecepatan, protokol yang digunakan adalah UDP ini gitu. Kemarin juga dicontohkan untuk misalnya video gitu, video call misalnya, atau streaming gitu ya. Jadi diperlukan itu transfer data yang lebih cepat gitu ya. Kita ingin misalnya ketika video call itu secara live, hampir real time gitu ya, walaupun ada delay mungkin. Walaupun mungkin ada data yang hilang pada saat komunikasi, ini bisa dilihat dari kaburnya video misalnya. Tidak jelas, video tidak jelas mungkin ya, tapi suara mungkin masih bisa kita dengar dengan jelas misalnya. Nah, ini menggunakan UDP sesuai kebutuhannya. Nah, streaming file audio maupun video. Jadi mungkin kita bisa memainkan video atau audio ya, sembari di download di belakangnya misalnya ya kan. Kita melakukan streaming misalnya, menonton pertandingan atau streaming musik, kita bisa mainkan tetapi sambil di download secara lengkap misalnya. Jadi karena tujuan aplikasi ini adalah terus memainkan audio video tanpa interupsi dan kehilangan beberapa byte datanya, maka hal ini lebih baik daripada harus menunggu transmisi ulang ya. Jadi harus menunggu lagi, diulang lagi misalnya, wah tidak jadi live gitu ya. Kan video call-nya tidak seperti yang sekarang gitu ya. Harus menunggu lagi, wah ada yang kurang misalnya, maka ditransmisikan ulang, seperti itulah kira-kira ya. Jadi kecepatan transmisi bisa mempertimbangkan atau menggunakan UDP yang nanti bisa digunakan di aplikasi yang dikembangkan. Seperti itu. Nah, untuk informasi ya kaitannya dengan TCP misalnya, kemarin ada yang bertanya TCP. Jika kita ingin melihat lebih detail, nah ini berbagai informasi ya yang ada ketika mungkin kita memilih TCP ya. Jadi ini sebenarnya sudah istilahnya diatur ya oleh protokol itu sendiri ya. Kita tidak perlu nantinya ketika kita membuat programnya harus setting ini itu gitu ya. Nah, kita dipermudah nantinya dengan mungkin informasi dari sini itu tidak semua, nanti mungkin kita yang perlukan mungkin destination port misalnya nanti, kemudian mungkin source port misalnya. Nah, ini mungkin nanti yang kita akses sebagai programmer. Untuk penjelasan ini banyak sekali web yang membahas ya, banyak sekali informasi terkait dengan detail dari TCP ini. Ketika dikirimkan dengan TCP itu akan lebih banyak informasinya, karena ini dibutuhkan nanti untuk penggabungan kembali, misalnya ada checksum di sini, kemudian sequence number gitu ya, dipecah-pecah sesuai dengan number angka tertentu sehingga nanti disatukan dari sequence numbernya ini. Kemudian ada data dan lain sebagainya ya. Ini adalah TCP header. Ini juga pembahasan yang sama, nanti bisa dicari. Nah, itu yang perlu ya diketahui kaitannya dengan basic atau fundamental, sehingga nanti ketika berikutnya kita melakukan pengembangan aplikasi,
Nanti kita akan ya menggunakan pengetahuan ini, fundamental ini nantinya. Misalnya TCP nanti ada port, ya kita nanti memasang port, kemudian soketnya seperti apa gitu ya. Ini nanti akan kita lakukan, ataupun UDP seperti apa, nanti itu yang kita lakukan. Oke, itu saya rasa untuk slide lanjutan dari yang kemarin. Jadi pembahasannya mungkin hampir sama, tapi ini untuk memantapkan sebagai basic kedepannya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.